Di sini kami akan membahas materi mengenai pengelolaan informasi dan persepsi konsumen. Apa sih definisi persepsi? Jadi, pada teori konsumen behavior itu atau perilaku konsumen terdapat sebuah kajian tentang persepsi konsumen. Nah, menurut Kotler, persepsi itu adalah proses saat seseorang memilih, mengorganisasi, serta menginterpretasikan informasi yang datang menjadi suatu arti tersendiri untuk menciptakan gambaran secara keseluruhan. Nah, menurut Madford sendiri, persepsi adalah proses pemilihan, penyusunan, penafsiran informasi untuk mendapatkan arti. Sedangkan menurut Haryati, persepsi itu adalah proses yang dilalui orang dalam memilih, mengorganisasikan, menginterpretasikan informasi guna membentuk gambaran berarti mengenai dunia. Definisi persepsi. Apa itu persepsi? Persepsi konsumen merupakan suatu proses yang dilalui seseorang dalam melakukan pilihan, penyusunan, dan penafsiran informasi guna mendapatkan arti atau keputusan. Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah kepribadian orang yang dipersepsi dan faktor situasional. Persepsi yang terbentuk akan berbeda-beda pada setiap konsumen. Jika konsumen memiliki persepsi yang positif, maka konsumen tersebut akan cenderung membeli atau mengkonsumsinya. Hal ini yang melandaskan bahwa persepsi akan berpengaruh pada keputusan pembelian. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa persepsi memiliki implikasi strategik bagi marketer karena konsumen membuat keputusan cenderung berdasarkan pada apa yang mereka persepsikan daripada berdasar pada kenyataan yang objektif, dan persepsi konsumen dapat digunakan pada marketer untuk memahami kebutuhan pelanggan. Pembentukan persepsi. Proses pembentukan persepsi dimulai dari diterimanya rangkasan visual, audio, olfatorik, dan lain-lain. Rangsangan ini kemudian ditangkap oleh alat panca indera untuk dibentuk menjadi sebuah persepsi mengenai apa yang ditangkap oleh panca indera. Persepsi ini kemudian diproses menjadi pengenalan melalui penalaran atau perasaan. Maka akan dapat mendapat suatu tanggapan dan konfirmasi dari apa yang telah menjadi persepsi selama ini. Pembentukan persepsi, faktor-faktor pembentukan persepsi. Menurut Noto Amojo 2005, banyak faktor yang menyebabkan stimulasi masuk dalam rentang perhatian seseorang. Ada dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari kontras, perubahan intensitas, pengulangan, sesuatu yang baru, sesuatu yang menjadi perhatian orang banyak. Kalau faktor internal terdiri dari A. Pengalaman atau pengetahuan, B. Harapan, C. Kebutuhan, D. Motivasi, E. Emosi, F. Budaya. Selain pendapat tersebut, Vincent 1997 menyatakan bahwa persepsi di pandangan banyak faktor juga, yaitu A. Pengalaman masa lalu, B. Harapan seseorang, C. Pengalaman dari teman-teman di sekitarnya. Dan ada elemen dari penyusun persepsi. Yang pertama ada sensasi, yaitu respon yang segera dan langsung dari alat panca indera terhadap stimuli yang sederhana. Kemudian yang kedua ada ambang absolut, adalah titik terendah di mana seseorang dapat mengalami sensasi. Yang ketiga ada ambang diferensial, yaitu mengacu pada kemampuan sistem indrawi untuk mendeteksi atau membedakan antara dua stimuli. Kemudian ada persepsi subliminal. Jadi ini adalah proses di mana orang yang termotivasi di bawah tingkat kesadaran mereka, yaitu mereka dapat merasakan stimuli tanpa secara sadar telah melakukannya. Kemudian ada konsep dari seleksi persepsi. Jadi konsep seleksi persepsi adalah proses di mana individu memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi sensorik untuk membentuk pemahaman tentang lingkungan mereka. Jadi faktor-faktor seperti minat, motivasi, pengalaman, dan konteks memengaruhi proses seleksi. Jadi individu itu menggunakan skema kognitif untuk mengorganisasi dan menginterpretasikan informasi yang akan dipilih. Jadi emosi dan motivasi itu juga berperan ya guys dalam seleksi persepsi. Jadi meskipun demikian, terkadang individu juga dapat membuat kesalahan atau mengalami bias dalam proses seleksi mereka. Pengaruh persepsi yang membelokkan atau distortion. Yang pertama, penampilan fisik. Orang cenderung menghubungkan sifat orang tertentu dengan orang lain yang mungkin mirip. Penting pada pemilihan model iklan, model yang menarik lebih persuasif. Yang kedua, ada stereotipes. Orang cenderung mempunyai gambaran dalam pikiran mereka mengenai arti berbagai macam stimulasi. Yang ketiga, kesan pertama. Kesan pertama bertahan lama. Yang keempat, pengambilan keputusan secara cepat. Orang cenderung terlalu cepat mengambil kesimpulan sebelum meneliti semua keterangan. Sangat penting untuk menaruh informasi yang persuasif di awal. Dan yang terakhir, halo effect. Konsumen mempersepsikan dan mengevaluasi berbagai objek hanya dari satu dimensi saja. Dipergunakan pada pemberian lisensi, konsumen berpersepsi suatu produk memiliki kualitas yang bagus karena produk yang sebelumnya juga berkualitas.